Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tessa Arnida dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang metode pembelajaran mind mapping. Di sini, saya akan menjelaskan pengertian dari metode mind mapping. Mind mapping merupakan suatu teknik yang menggunakan kata-kata, garis, warna, simbol, serta gambar dalam menggabungkan dan mengembangkan potensi kerja otak yang dapat memudahkan seseorang untuk mengatur dan mengingat segala bentuk informasi. Ada juga penerapan metode mind mapping. Penerapan model peta pikiran atau mind mapping mengajak siswa tersebut melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan pemahaman terhadap bacaan dengan cara yang kreatif sehingga dapat meningkatkan pemahaman membaca siswa. Untuk itu, siswa dapat melakukan beberapa cara, diantaranya yaitu 1. Mengingat sebuah kejadian yang ada dalam bahan bacaan tersebut. 2. Memilih informasi-informasi yang ada pada setiap paragraf. 3. Menemukan gagasan pokoknya. 4. Merencanakan suatu proyek penulisan kreatif. 5. Menyusun fakta-fakta yang ada pada setiap cabang-cabang mind mapping. 6. Menyimpulkan isi bacaan. Berdasarkan langkah-langkah kegiatan di atas, model ini dapat membantu siswa meningkatkan keterampilan membaca dengan cara yang menyenangkan. Manfaat mind mapping. Manfaat dari mind mapping tidak hanya dirasakan oleh para siswa. Syam menjelaskan bahwa peta pemikiran memiliki beberapa manfaat bagi para pendidik atau guru dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu bagi guru, mind mapping adalah salah satu cara terbaik dalam menjelaskan materi pelajaran. Mind mapping membantu guru dalam memilih aturan pengajaran yang didasarkan oleh kerangka kerja yang hierarki. Dan mind mapping membantu guru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengajar. Yang kedua, bagi siswa. Mind mapping bagi siswa yaitu dapat meningkatkan pemahaman dan daya ingat siswa, meningkatkan keaktifan dan kreativitas dalam berpikir siswa sehingga tercipta sikap kemandirian saat belajar, membantu mengembangkan struktur kognitif yang terintegrasi dengan baik dan memudahkan dalam belajar, dan membantu siswa untuk memahami materi pelajaran secara komprehensif di setiap komponen, konsep, dan mengenali hubungan, keunggulan, dan kelemahan mind mapping. Di sini yang pertama yaitu keunggulan mind mapping. Keunggulan mind mapping ini terbagi menjadi 10. 1. Mind mapping bersifat fleksibel. Mind mapping bersifat fleksibel ini merupakan mind mapping memungkinkan pengguna untuk menambah atau mengubah informasi dengan mudah tanpa batasan waktu. Strukturnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan sehingga mendukung proses berpikir kreatif. Kedua, mind mapping dapat memusatkan pikiran. Mind mapping dapat memusatkan pikiran, yaitu mind mapping membantu memfokuskan pikiran pada inti permasalahan atau konsep utama. Dengan menggunakan struktur hierarkis, pengguna lebih mudah memahami apa yang ingin dicapai atau dipelajari. 3. Mind mapping dapat meningkatkan pemahaman. Mind mapping dapat meningkatkan pemahaman ini karena konsep-konsep dihubungkan secara logis. Mind mapping mempermudah untuk memahami keterkaitan antar informasi, sehingga pengguna dapat lebih mudah memahami keseluruhan materi. 4. Mind mapping lebih menyenangkan. Mind mapping lebih menyenangkan ini
Proses pembuatan meme mapping melibatkan elemen visual dengan warna dan membuat aktivitas belajar atau brainstorming menjadi lebih menyenangkan. 5. Dapat melihat gambaran secara menyeluruh dengan jelas. Melihat gambaran menyeluruh dengan jelas, meme mapping memberikan pandangan luas dari suatu topik sehingga pengguna dapat melihat semua ide atau konsep dalam satu halaman dan memahami gambaran besar dari materi yang dipelajari. 6. Dapat melihat detailnya tanpa kehilangan benang merah antar topik. Melihat detail tanpa kehilangan benang merah, yaitu meme mapping memudahkan untuk melihat detail setiap topik sambil tetap memahami kaitan antar topik utama, sehingga tidak ada informasi penting yang terlewat. 7. Terdapat pengelompokan informasi. Pengelompokan informasi yaitu dengan meme mapping, informasi dapat dikelompokkan dalam cabang-cabang tertentu sesuai dengan kategori sehingga lebih terstruktur dan mudah diakui. 8. Menarik perhatian mata dan tidak membosankan. Menarik perhatian dan tidak membosankan yaitu penggunaan warna, simbol, dan gambar membuat meme mapping lebih menarik secara visual, sehingga lebih mudah diingat dan tidak membuat bosan. 9. Proses pembuatannya menyenangkan karena melibatkan gambar, warna, dan lain-lain. 10. Adanya penanda visual. Meme mapping mengandung elemen visual seperti simbol atau gambar yang menjadi penanda untuk memudahkan ingatan dan membuat informasi lebih cepat diingat. Kelemahan atau kekurangan meme mapping. Kelemahan meme mapping terbagi menjadi 3. Pertama, beberapa peserta didik yang terlibat. Bisa dijelaskan, dalam kegiatan meme mapping, hanya beberapa peserta didik yang cenderung aktif berpartisipasi, terutama yang lebih kreatif atau tertarik pada metode visual. Sementara itu, siswa yang kurang terbiasa dengan visualisasi atau berpikir kreatif mungkin merasa kesulitan atau tidak terlalu bersemangat berlebihan. Kedua, tidak sepenuhnya peserta didik ingin belajar. Tidak semua siswa merasa nyaman atau tertarik belajar dengan metode meme mapping. Beberapa mungkin lebih suka belajar dengan metode tradisional seperti catatan linear atau membaca, sehingga meme mapping tidak memberikan manfaat maksimal bagi mereka. Ketiga, meme map dibuat oleh peserta didik secara berkreasi dan bermacam-macam, sehingga menyita waktu guru saat memeriksa. Meme mapping memungkinkan siswa berkreasi dengan gaya masing-masing sehingga hasilnya bervariasi. Ini bisa membuat guru membutuhkan waktu lebih lama untuk memeriksa dan memahami meme map setiap siswa, karena bentuk dan struktur yang berbeda-beda yang mungkin mempersulit penilaian. Sekian metode pembelajaran meme mapping ini. Semoga metode pembelajaran ini bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru semua untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.